Kalau yang pertama udah lahiran sesar, yang kedua bisa normal apa enggak? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini dengan saya Dr. Gary dan Mice. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kalau sudah pernah lahir sesar, lalu anak kedua mau berubah pikiran, mau mencoba normal. Ya. Mungkin nggak tuh? Nah, aku sebenarnya pengen kayak gitu. Oke. Kalau misalnya Millennials sudah nonton di video operasi sesar yang kita udah upload, nah di situ kan kita cerita tuh sebenarnya aku tuh pengen lahiran normal, pengen coba lahiran normal. Nah tapi ya singkat cerita udah lahiran sesar kan yang pertama. Nah sekarang aku juga penasaran sih sebenarnya nanti kalau yang kedua gitu misalnya mau punya anak lagi, terus aku pengen normal sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Oke. Yang pertama adalah kalau usia jarak antara hamil yang pertama dengan hamil yang kedua itu lebih dari 18 bulan. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Oke. Itu meningkatkan kemungkinan keberhasilan setelah operasi sesar anak pertama, anak kedua bisa lahiran normal. Nah, resikonya sebenarnya apa kalau misalnya jaraknya tuh kurang dari 1,5 tahun? Sebenarnya resiko dari semuanya adalah takutnya rahimnya itu bisa pecah, bisa robek. Jadi kamu bayangin yang dulunya itu sudah dibuat sayatan, sudah dibuat luka, dia sudah rapat sebetulnya. Tapi begitu pada saat mau lahiran normal, dia kan harus benar-benar kontraksi dengan kondisi yang sudah pernah dilukai sebelumnya. Nah itu resiko dari semua tindakan dari lahiran sesar ke lahiran normal. Yang paling ditakutkan adalah kalau adanya namanya ruptur uteri. Robek atau pecahnya daripada uterusnya itu sendiri, rahimnya. Jadi itu yang perlu hati-hati banget tuh. Jadi harus dijarakin at least 1,5 tahun atau lebih ya? 1,5 tahun atau lebih. Oke, yang kedua? Yang kedua, kita juga bisa melihat dari berat badan ibunya juga. Oh gitu, jadi pas lagi udah mau lahiran nih? Ya, kalau misalnya ibunya obesitas, resiko untuk untuk mau melahirkan secara normal, itu resikonya atau tingkat kegagalannya lebih tinggi. Oh gitu, jadi kalau misalnya, dilihatnya itu berarti pas udah 9 bulan waktu aku mau lahiran, dilihat nih berat badan aku berapa. Kalau misalnya obesitas, nggak bisa sama sekali atau resikonya lebih tinggi aja? Resikonya jadinya lebih tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya memang ya kan sebenarnya kalau untuk hamil tidak harus kayak istilahnya ya udah deh biar supaya bayinya lebih gemuk, maminya makannya lebih banyak sampai maminya gemuk gitu. Sebenarnya justru kalau sekarang yang saya lihat dokter-dokter obsgyn malah lebih suka kalau pasiennya maminya kurus, tapi gendutnya ke babynya aja dan maminya pun juga untuk recovery untuk nanti lebih balik lagi ke proporsi yang dulu lebih mudah. Iya. Kayak gitu. Nah, cuman itu kan kita tidak bisa kontrol ya. Iya. Ada yang maunya babynya doang yang gemuk. Iya. Ibu ya, tapi kan nggak tahu ntar ke tangan, ke paha, ke perut kan nggak ada yang tahu. Yang itu memang tidak bisa dikontrol. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah tidak ada riwayat preeklamsia. Preeklamsi kalau misalnya pernah tahu, mungkin teman kamu ada ya yang seperti itu. Jadi pada saat minggu-minggu terakhir sebelum melahirkan itu biasanya ada mulai tuh kelihatan maminya ada darah tinggi. Sebenarnya itu memang udah bisa dideteksi dari awal sih. Kalau tiba-tiba maminya ada darah tinggi, lalu juga kakinya mungkin bengkak. Nah itu salah satu tanda-tanda kalau misalnya ada preeklamsia. Nah yang ditakutkan apa sih sebetulnya kalau dari preeklamsia itu nanti maminya bisa kejang. Pas lahiran itu? Pas lagi masih mengandung anaknya. Jadi, kalau misalnya ada riwayat preeklamsia, biasanya itu kan babynya itu harusnya kalau mau lahiran normal kan menunggu sampai mateng banget tuh.
sampai di usia kehamilan kira-kira 37 sampai 43 minggu usia baby yang matang bahasanya. Tapi kalau misalnya memang punya riwayat preeklamsia, kalau terjadi lagi preeklamsianya maka nggak bisa normal. Jadi rata-rata pasien-pasien yang preeklamsi itu sesar ya? Biasanya begitu. Karena kita tidak mau menunggu preeklamsinya terlalu lama dipertahankan sampai akhirnya beresiko. Karena itu nanti juga aliran darah ke babynya pun juga kan itu terganggu pada ibu-ibu yang dengan anak ada yang mempunyai preeklamsi. Oke. Nah, jadi sambil dilihat babynya apakah baik juga kondisinya, berkembangnya seperti apa, dan lihat juga kondisi maminya. Nah, jadi memang pengobatan daripada preeklamsia adalah sebenarnya menghentikan kehamilannya. Ya, babynya dikeluarin. Iya. Menghentikan kehamilannya. Jadi mau dikasih obat kayak ini apapun, sebenarnya tujuan atau pengobatan yang paling baik adalah kita stop kehamilannya, lahirkan babynya. Maksudnya tapi dengan umur yang sudah cukup ya? Dengan umur yang sedeket-deketnya ke matang. Iya. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang punya preeklamsi, ya mungkin anak kedua pun juga bisa. Oke, kita jangan jauh ke sana. Ya. Kita balik lagi nih. Kalau ada lagi nggak si persyaratan kalau yang kedua itu mau normal? Yang paling penting adalah persyaratan untuk lahir normalnya juga harus terpenuhi. Yang pertama, babynya cuma satu, bukan kembar. Lalu presentasinya kepala, jadi kepala di bawah, tinggal sungsang. Lalu juga memang sudah cukup bulan. Nah, yang kayak gitu-gitu juga jadi sesuatu yang jadi faktor yang menilai, oh ini memang secara kelahiran normal bisa nih. Nah, lalu dilihat lagi yang lain, ada eklamsi, preeklamsi enggak, maminya obesitas enggak, jarak lagi dari kehamilan sebelumnya tuh udah lebih dari 18 bulan belum, ada plasenta previa, plasenta yang retak rendah, ada apa enggak. Ya banyak banget sih sebenarnya. Oke. Nah, tapi kamu sendiri pernah nggak sih ketemu pasien yang kasusnya itu dia gitu, jadi pertamanya misalnya sesar, selanjutnya normal gitu? Karena kebanyakan aku tahu ada beberapa yang pertamanya normal, malah kedua selanjutnya itu sesar. Kebalik gitu. ya? Iya. Ada juga. Ada juga ya? Ya, tapi kembali lagi nanti ke dokter obstetnya. Ada yang mungkin berani atau yang mungkin dia yakin bisa membantu proses itu. Yang namanya sebenarnya kan namanya VBAC, vaginal birth after cesarean section. Jadi melahirkan normal setelah operasi sesar. Oke. Kalau dokternya menyanggupi dan setelah melihat, memeriksa kondisi semuanya ibu dan anak itu baik, dan dia akan lakukan. Tapi tetap ini harus dilakukan pada fasilitas kesehatan yang lengkap alat-alatnya. Dalam arti kalau sampai lahiran normalnya itu tidak bisa dilakukan, maka dia akan ujung-ujungnya sesar juga. Ya bayar 2 kali dong. Ya itu tahu, itu kan rumah sakit. Tapi udah kalau kayak prosedurnya udah siap normal terus nggak jadi kan, jadi kita bayar 2 kali. Nah itu yang nggak tahu loh. Iya. Emang kita pernah nanya ya? Ya emang kayak gitu. Jadi kalau dari awal tuh harus decide langsung, lu mau normal, sesar. Jangan udah ini terus nggak kuat jadi 2 sesar jadi 2 kali. Oh gitu? Iya. Pertimbangannya Ibu-ibu kalau jadi biaya soal ya? duit-duit tuh ibu-ibu udah research-nya tuh udah banyak. Nah jadi millennials mungkin bisa cerita, atau mungkin millennials yang pernah melakukan VBAC setelah lahiran sesar, lalu anak berikutnya normal. Nah mungkin bisa share cerita supaya nih. convince aku. Ya, apakah memang se-worth it itu? Lebih murah loh. Bukan masalah murahnya, se-worth it itukah merasakan lahiran normal? Iya, tapi kan katanya itu pengalaman yang justru wah benar-benar berharga. Ya, nah itu kembali lagi ke millennials. Iya. Oke, karena memang biasanya anak-anak yang lahir dari mami yang melahirkan normal, antibodinya lebih bagus biasanya. Kita pernah bahas juga di video sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan operasi sesar, sebetulnya anak-anak itu by natural yang sudah diberikan oleh Tuhan adalah memang lahirannya normal. Iya. Tanpa mengecilkan ibu-ibu yang sesar, karena aku pun sesar. Iya. Bangga jadi memang. Sesar sebenarnya kalau yang saya lihat lebih banyak atas permintaan sendiri. Ingat nggak yang waktu itu kita lahiran? Iya. Itu di jadwal daripada operasinya itu indikasinya adalah atas permintaan sendiri. Semua. 23 pasien hari itu. Iya. ATS.
Oh ya, APS. APS, atas permintaan sendiri. Semuanya. Jarang banget yang kayak bilang, oh ini sungsang, oh ini karena letak apa, ini apa gitu. Nggak banyak sih. Kebanyakan sesar sekarang dipilih untuk memudahkan sebetulnya. Iya, dan lebih cepat atau pilih tangga, banyak lah consideration-nya gitu. Betul. Nah, oke, untuk millennials yang punya cerita kayak tadi udah disebutin, share ke kita di komen karena kita juga mau baca pengalaman-pengalaman yang udah dilaluin yang belum kita laluin, jadi kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman millennials di sana. Oke. Kita ketemu lagi. Dadah.